Kalau dilanggar aturan ada sanksi. Kan begitu. Nah, begini, mereview untuk dirinya sendiri kan kok. Itu kalau berbicara kelembagaan, Pak. Bapak yang diberi wewenang dalam memberikan klarifikasi dalam informasi mutu ke masyarakat terkait produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, negara juga tidak pernah membuat undang-undang untuk melarang warga negara mereview produk yang diduga berbahaya. Diduga BPOM blunder ya, lebih menguntungkan para mafia skincare ya, para owner-owner skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya. Apakah karena mereka juga kena siram-siram hingga akhirnya pihak kepolisian bertindak tegas? Yang ada pasalnya, Bapak, mengatur larangan menyerang martabat atau mencemarkan nama baik, bukan mencemarkan nama produk. Karena kita tidak tahu apa motifnya. Apakah karena persaingan bisnis ataukah motif lain, kita tidak tahu. Makanya kita panggil Vio. Lalu dengan alasan motif, Bapak akan memanggil Doktif. Pertanyaannya, dalam kapasitas apa BPOM memanggil Doktif? Bukankah lembaga BPOM tidak diberi wewenang dalam undang-undang untuk menghukum seseorang yang mereview produk orang lain sepanjang itu? Benar, Pak. Andai pun itu keliru, BPOM hanya bisa menegur untuk mengingatkan Doktif. Justru, Pak, masyarakat sangat terbantu dengan munculnya seorang Doktif yang mereview produk-produk skincare berbahaya yang selama ini lewat dari pengawasan Bapak. Bukankah pasal 4 huruf D Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, Pak. Dugaan saya begini, lahirnya Doktif atau dokter-dokter lain yang mereview produk nakal ini karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang selama ini dipercaya mengawasi peredaran lalu lintas produk-produk skincare. Harusnya seperti Doktif atau teman-teman yang lain, Pak, Bapak jadikan sebagai mitra kerjasama dalam membantu pemerintah mengawasi laju peredaran skincare di Sulawesi Selatan, Pulau Jawa, atau di tempat-tempat lain yang diduga marak diperjualbelikan. Sebelumnya kita dibuat senang namun terhenyak ketika mendengar keputusan dari BPOM yang diduga lebih menguntungkan owner-owner nakal yang kemarin minta maaf karena diduga produknya overklaim ataupun bisa mengandung bahan berbahaya. Update reviewer influencer itu kita akan sudah bahas, dan di situ ada penjelasan yang berhubungan dengan guidance-nya, tata caranya, modelnya, dan siapa-siapa yang bisa ini, termasuk sanksi-sanksinya. Kira-kira kapan tuh, Pak? Ya saya kira dalam waktu dekat, karena ini kan sudah uji publik sudah. Kita masuk pada tahap berikutnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah disetujui Kementerian Hukum Perundang-undangan dan dicatat di lembaran negara. Kapan dicatat di lembaran negara? Badan POM bisa bertindak, polisi bisa bertindak, lembaga kejaksaan bisa bertindak karena sudah aturannya sudah jelas. Jadi kita komit seperti apa yang desakan Komisi 9. Saya kira begitu. Dengan kesadaran masyarakat perantara Doktif maupun Nikita Mirzani, tentunya hal tersebut membuat was-wasan kekhawatiran tersendiri bagi para owner-owner skincare yang diduga produknya mengandung bahan berbahaya ataupun overklaim. Wabarakatuh. Saya Dr. Endra Gladys. Saya Dr. Atoba Mufid. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter detektif yang telah mereview salah satu produk kami. Saya mohon maaf dan saya akan memperbaiki. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overklaim. Itu penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu ada. Semua jenis overklaim adalah penipuan. Iya. Dan Kini nasib Dr. Reza Gladys tentunya di ujung tanduk. Para masyarakat Indonesia mulai sadar, apalagi sebelumnya dimaklumi bersama bahwa kuasa hukumnya meminta melaporkan apabila kliennya diduga merugikan pihak lain. Dalam hal ini tentunya konsumen. Kalau ada masyarakat atau konsumen yang keberatan, yang sudah menjadi korban, laporkan. Kalau klien kami salah, silakan kami hadapi. Jangan ngomongnya di medsos terus seperti itu, ya. Ada lagi? Dengan ditetapkannya Nikita Mirzani menjadi tersangka
beserta asistennya dalam upaya suap yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys yang cukup menyita perhatian kita sekalian. Masyarakat Indonesia, praktisi hukum semuanya meminta tak hanya Nikita Mirzani yang diperiksa, tetapi pihak Dr. Reza Gladys perlu diperiksa terkait dengan pemberian uang tersebut karena dirasa terkesan janggal. Orang mau memberikan uang sebegitu besar gitu loh, kalau dalam skincare ini tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Beredarnya pembicaraan itu nggak boleh ya, itu bentuk penyadapan dan melanggar hukum, ancamannya bisa 15 tahun penjara. Di sisi lain, Nikita Mirzani ini semacam dijebak juga gitu loh. Dia sudah sepakat dengan memberikan kompensasi ataupun uang, itu kompensasi saya anggap gitu loh, untuk tidak mereview ya. Namun dibalik itu ujungnya dilaporkan bahwa Nikita Mirzani itu mengenal pun tidak, komunikasi secara langsung pun tidak. Bahkan pihak pelapor ini yang mencoba menghubungi Nikita Mirzani. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Hal yang cukup menarik dari perseteruan para owner skincare dengan Doktip beserta Nikita Mirzani yang begitu gamblang, lugas ya, memberikan review tentang produk-produk mereka, sesuatu yang cukup menarik, di mana Nikita Mirzani sekarang sudah menjadi tersangka dan ditahan. Begitupun dengan Doktip yang diupayakan ditahan oleh mereka yang diduga merugikan masyarakat, tetapi di sini mereka merasa menjadi korban dari para reviewer yang mereview produk-produk mereka yang diduga overklaim maupun mengandung bahan berbahaya. Sungguh sesuatu cerita yang cukup menarik, dan bagaimana nantinya Nikita Mirzani akan membuktikan di persidangan. Akankah Nikita Mirzani akan menang telak melawan Reza Gladys dan gengnya? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.